Latar belakang pemerintahan Republik Batav pada awal 1795, pasukan Prancis menyerbu dan menguasai Belanda. Raja Willem V melarikan diri ke Inggris, lalu Belanda dikuasai Prancis. Dibentuklah pemerintahan baru sebagai bagian dari Prancis yang dinamakan Republik Batav. Pemimpin republik adalah Louis Napoleon, saudara dari Napoleon Bonaparte. Raja Willem V oleh pemerintah Inggris ditempatkan di kota Kew. Kemudian Raja Willem V mengeluarkan perintah yang terkenal dengan Surat-Surat Kew. Isi perintah itu adalah agar para kuasa di negeri jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris, bukan kepada Prancis. Dengan Surat-Surat Kew itulah Inggris bertindak cepat dan mengambil alih beberapa daerah di Hindia seperti Padang pada tahun 1795, kemudian menguasai Ambon dan Banda tahun 1796. Inggris juga memperkuat armadanya untuk melakukan blokade terhadap Batavia. Prancis dan Republik Batav juga tidak ingin ketinggalan untuk segera mengambil alih seluruh daerah bekas kekuasaan VOC di Kepulauan Nusantara. Karena Republik Batav ini merupakan vassal dari Prancis, maka kebijakan-kebijakan Republik Batav untuk mengatur pemerintahan di Hindia masih juga terpengaruh oleh Prancis. Kebijakan yang utama bagi Prancis waktu itu adalah memerangi Inggris. Oleh karena itu, untuk mempertahankan Kepulauan Nusantara dari serangan Inggris diperlukan pemimpin yang kuat, maka ditunjuklah Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal. Awal dan tugas pemerintahan Herman Willem Daendels. Herman Willem Daendels, Gubernur Jenderal yang memerintah di Nusantara pada tahun 1808 sampai 1811 dengan tugas utamanya adalah mempertahankan Pulau Jawa agar tidak dikuasai Inggris. Kebijakan Herman Willem Daendels dalam bidang pertahanan dan keamanan. Tugas utamanya adalah mempertahankan Pulau Jawa agar tidak dikuasai oleh Inggris. Oleh karena itu, Daendels melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, membangun benteng-benteng pertahanan baru. Yang kedua, membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujung Kulon. 3. Meningkatkan jumlah tentara dengan mengambil orang-orang pribumi. 4. Membangun jalan raya dari Anyer Jawa Barat sampai Panarukan ujung timur Pulau Jawa sepanjang kurang lebih 1.100 km. Kebijakan Herman Daendels dalam bidang pemerintahan. Yang pertama, membatasi secara ketat kekuasaan raja-raja di Nusantara. Kedua, membagi Pulau Jawa menjadi 9 daerah prefektur, yaitu wilayah yang memiliki otoritas. Masing-masing prefektur dikepalai oleh seorang prefek. Setiap prefek langsung bertanggung jawab pada gubernur jenderal. Dalam struktur pemerintahan kolonial, setiap prefek membawahi para bupati. Yang ketiga, kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintah kolonial yang digaji sekalipun para bupati masih memiliki hak-hak tertentu. Dan yang terakhir, kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan daerahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial. Yang ketiga, kebijakan Herman Daendels dalam bidang peradilan. Untuk memperlancar jalannya pemerintahan, Daendels juga melakukan perbaikan di bidang peradilan. Yang pertama, ia membentuk 3 jenis peradilan, yaitu peradilan untuk orang Eropa, peradilan untuk orang Timur, dan peradilan untuk orang-orang pribumi. Untuk kaum pribumi dibentuk setiap prefektur, misalnya di Batavia, Surabaya, dan Semarang. Yang kedua, pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Pemberantasan korupsi diberlakukan terhadap siapa saja, termasuk orang-orang Eropa dan Timur asing. Lalu yang keempat, kebijakan Herman Daendels dalam bidang ekonomi. Daendels diperintahkan untuk memperbaiki ekonomi tanah India untuk mengumpulkan biaya untuk perang. Beberapa kebijakannya yaitu: yang pertama, memaksakan berbagai perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta. Intinya, melakukan penggabungan banyak daerah ke dalam wilayah pemerintah kolonial, misalnya daerah Cirebon. Kedua, meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak. Yang ketiga, meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia. Yang keempat, rakyat diharuskan melakukan penyerahan wajib hasil pertaniannya. Sekarang kita sampai pada akhir pemerintahan Daendels.
Selama 3 tahun memerintah di Hindia Belanda, Daendels dianggap gagal melaksanakan misi mempertahankan Pulau Jawa dari Inggris. Dan program yang dijalankannya dinilai merugikan negara karena korupsi makin merajalela. Oleh sebab itu, Daendels dipanggil oleh pemerintah kolonial untuk kembali ke negerinya dan digantikan oleh Jan Willem Jansen. Setelah itu, kita akan membahas dampak positif dan negatif pemerintahan Daendels. Pertama, dampak positif. Terbangunnya konektivitas Pulau Jawa dengan pendirian Jalan Raya Pos. Jalan Raya Pos tersebut melintasi wilayah perkebunan di Jawa Barat hingga pelabuhan di Jawa Timur. Yang kedua, dikeluarkannya uang kertas. Dan yang terakhir, dibangunnya Jalan Raya Pos di Bandung sehingga memudahkan perekonomian di Bandung. Adapun dampak negatif, yang pertama, masyarakat Indonesia semakin miskin karena diharuskan membayar pajak. Yang kedua, masyarakat Indonesia dipaksa melakukan kerja rodi yang hasilnya untuk para koloni. Yang ketiga, masyarakat Indonesia menderita. Yang keempat, kekayaan alam di Indonesia dikuras.